Selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Ayuanggi Krisna Dewi dengan NIM 2114201007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai diabetes mellitus tipe 2. Yuk disimak diabetes mellitus tipe 2. Nah, jadi di sini ada diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekskresi insulin. Jadi, diabetes mellitus tipe 2 itu adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekskresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin, resistensi insulin. Adapun faktor resiko dari diabetes mellitus tipe 2, yaitu peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus yang sebagian besar diabetes mellitus tipe 2 berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah, faktor resiko yang dapat diubah, dan faktor lain. Menurut American Diabetes Association atau ADA, bahwa diabetes mellitus berkaitan dengan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor resiko diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada obesitas atau kegemukan, yang kedua ada hipertensi, yang ketiga ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, yang keempat ada dislipidemia, yang kelima ada umur, yang keenam ada faktor genetik, yang ketujuh ada alkohol dan rokok. Gejala klinis diabetes mellitus tipe 2 itu ada gejala akut dan gejala kronik. Gejala akut adalah polipagia, banyak makan, polidispia, banyak minum, poliuria, banyak kencing atau sering kencing di malam hari, nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat, 5-10 kilo dalam waktu 2-4 minggu, dan mudah lelah. Dan gejala kroniknya adalah kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyang dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi impotesi, pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kilo. Adapun prevalensi diabetes mellitus tipe 2. Kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada diet, yang kedua ada exercise atau latihan fisik atau olahraga, yang ketiga ada pendidikan kesehatan, yang keempat ada obat. Pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Ada 4 cara pencegahannya. Yang pertama, pencegahan primordial, yaitu upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dan kebiasaan, gaya hidup, dan faktor resiko lainnya. Yang kedua ada pencegahan primer, upaya yang ditunjukkan pada orang-orang yang termasuk kelompok resiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita diabetes mellitus tetapi berpotensi untuk menderita diabetes mellitus. Yang ketiga ada pencegahan sekunder, yaitu upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulitan dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Yang keempat ada pencegahan tersier, yaitu upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap.
Baik, adapun kesimpulan dari diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin yang terjadi melalui 3 cara, yaitu rusaknya sel-sel B pankreas karena pengaruh dari luar atau virus, zat kimia dan lain-lain. Yang kedua, penurunan reseptor. Yang ketiga, glukosa pada kelenjar pankreas atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Baik, presentasi dari saya sudah selesai. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau ucap yang saya sampaikan. Dan saya tutup dengan terima kasih. Selamat pagi.